Selamat berjumpa pada kali ini, dan pada hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu penyakit tumbuhan, dan khusus pada hari ini kita akan membahas tentang uh, patologi tumbuhan, menyangkut pengertian hubungan antara patogen dan inang dan lingkungan. Kemudian pada bagian akhir kita akan membahas tentang klasifikasi patogen yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Nah, kalau saudara kita perhatikan gambar yang ada di sini, ini adalah pengertian dasar dari patologi tumbuhan. Jadi patologi tumbuhan itu didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari penyakit pada tanaman, termasuk penyebab penyakit, mekanisme timbulnya penyakit, gejala, dan juga bagaimana cara mengendalikan atau mengelola suatu penyakit. Ilmu ini mengkaji interaksi antara tanaman sebagai inang, kemudian patogen sebagai penyebab penyakit, bisa dari golongan jamur, bakteri, virus, nematoda, ada fitoplasma, dan juga tumbuhan parasit. Dan lingkungan yang mempengaruhi interaksi itu, dan memahami bagaimana penyakit itu berkembang dalam suatu tanaman atau populasi tanaman. Nah, kalau kita mulai dari mengetahui apa itu sebenarnya penyakit. Ini ada dua ilmuwan menurut Wetzel 1909, ini yang klasik ya, pertama ilmu penyakit pertama yang mendefinisikan secara sistematis bahwa penyakit tanaman didefinisikan sebagai proses fisiologi abnormal pada tumbuhan yang merugikan tanaman itu sendiri, yang disebabkan oleh faktor primer baik biotik maupun abiotik. Dia menggolongkan kelainan fisiologi anormal oleh penyebab primer, itu bisa berasal dari biotik dan juga dari abiotik. Kemudian Agrios, ini juga ilmu penyakit tumbuhan terkenal, menjelaskan bahwa penyakit tanaman berkembang melalui interaksi yang berkelanjutan antara tanaman dan agen penyebabnya, serta menghasilkan gejala pada tanaman itu sendiri. Nah, dari definisi itu bisa kita lihat bahwa pengertian dari penyakit tanaman, jadi plant disease is the condition in which the plant's normal physiological function are disturbed due to presence of a pathogenic organism or environmental factor. Dan ini dijelaskan bahwa penyakit tanaman itu adalah kelainan fungsi fisiologi dari suatu tanaman akibat adanya agen patogenik penyebab penyakit, baik dari organisme ataupun faktor lingkungan. Jadi sudah kita katakan abiotik, termasuk unsur hara dan sebagainya. Penyakit dapat disebabkan oleh berbagai organisme, termasuk jamur, bakteri, virus, nematoda, dan juga digolongkan patogen juga penyakit non-infeksius, itu di faktor lingkungan tadi, kekurangan unsur hara, polusi, kemudian kondisi kalau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim ya, extreme environmental condition. Dan penyakit itu menyebabkan berkurangnya pertumbuhan tanaman, baik kualitas maupun
kuantitas dari hasil tanaman, dan pada kasus tertentu bisa mematikan tanaman pada keparahan yang parah. Kemudian kita juga harus mempelajari bagaimana mengelola suatu penyakit yang efektif untuk mendapatkan hasil pertanian baik kualitas maupun kuantitas di hasil pertanian. Coba lihat, ini adalah ruang lingkup yang dipelajari dalam patologi tumbuhan. Nanti pada mata kuliah ini kita akan belajar etiologi. Etiologi adalah suatu studi tentang penyebab penyakit, termasuk identifikasi kausasi patogen. Kemudian epidemiologi, mempelajari pola penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Kemudian kita juga belajar patogenesis, pemahaman tentang proses biologi terjadinya saat patogen menginfeksi tanaman dan menyebabkan penyakit pada tanaman. Kemudian kita juga harus belajar gejala dan diagnosis suatu penyakit untuk mengidentifikasi gejala dan kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana cara mengendalikannya. Kemudian kita juga belajar tentang pengendalian dan manajemen pengelolaan penyakit, mengembangkan strategi untuk mencegah, mengurangi, atau mengelola penyakit tanaman, termasuk penggunaan metode kimia, biologi, dan kultur teknis. Kemudian kita juga akan mempelajari teknologi dan inovasi yang dalam bidang patologi tumbuhan, atau penggunaan teknologi modern seperti bioteknologi, sistem monitoring, teknik molekuler untuk deteksi dan identifikasi, kemudian pengelolaan penyakit tumbuhan dengan lebih efisien. Dan ini saya kira salah satu aplikasi bioteknologi dalam bidang proteksi. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari penyakit tumbuhan? Jadi, pentingnya mempelajari penyakit tumbuhan, pertama, yang berurusan dengan keamanan pangan. Jadi, kita tahu bahwa penyakit pada tanaman dapat mengurangi hasil panen dengan kualitas produk yang berdampak langsung pada ketersediaan pangan. Urusannya masalah ketersediaan pangan, dan banyak sejarah bahwa penyakit tanaman ini bisa membuat kelaparan karena kehabisan produk pertanian. Kemudian studi penyakit tumbuhan juga diperlukan untuk keberlanjutan pertanian. Pengelolaan penyakit tanaman dengan cara yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan produksi pertanian yang terus-menerus tanpa merusak lingkungan. Jadi bagaimana kita memproduksi pertanian tanpa merusak lingkungan. Kemudian studi ini juga diperlukan secara ekonomi bahwa penyakit tanaman dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani dan industri terkait karena penurunan produktivitas pertanian dan peningkatan biaya pengendalian. Jadi, penyakit yang sudah terlanjur ada harus dikendalikan dan itu memerlukan biaya yang tinggi. Kesehatan ekosistem. Beberapa penyakit tumbuhan dapat menyebabkan secara luas dan mengancam keberagaman hayati serta keseimbangan ekosistem. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa studi penyakit tumbuhan ini perlu kita lakukan dengan mendalam untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, kesehatan, dan juga sustainability dari keamanan pangan. Nah, kalau kita lihat keterkaitan antara hubungan antara patogen, inang, dan lingkungan, kita lihat di sini ada yang kita kenal dengan segitiga penyakit. Jadi tiga penyakit ini adalah konsep dasar dalam patologi tumbuhan yang menggambarkan hubungan kompleks antara tiga komponen utama yang mempengaruhi perkembangan penyakit pada tanaman,
yaitu patogen, inang dalam hal ini tanaman, dan lingkungan. Ketiga komponen ini harus hadir dalam kondisi yang tepat agar penyakit dapat berkembang. Jika salah satu tiga komponen itu tidak mendukung, maka penyakit tidak akan terjadi. Nah, coba saudara perhatikan pada gambar yang kita buat ini, bahwa ini adalah penyakit ini akan hanya terjadi pada kondisi interaksi, intersection dari susceptible host yang susceptible, kemudian lingkungan yang mendukung, kemudian patogen yang virulen. Dan salah satu saja tidak ada, maka tidak terjadi penyakit. Sebagai contoh bahwanya misalnya yang tertulis no disease di sini itu gambaran bahwa salah satu dari komponen segitiga penyakit itu tidak terjadi dalam proses patogenisitas penyakit. Nah, sekarang kalau kita lihat ini adalah gambaran untuk mempermudah mengerti tentang interaksi tanaman, patogen dan lingkungan. Ini kita lihat di gambar seperti ini bahwa peran manusia pada tanaman, patogen dan lingkungan dalam mempengaruhi penyakit tumbuhan. Jadi manusia bisa mempengaruhi tanaman, bisa mempengaruhi patogen, dan bisa mempengaruhi lingkungan. Kalau gambar sebelah kanan di sini dilihat bahwa usaha penanaman tanaman resisten akan membuat interseksi antara lingkungan dengan patogen ini tidak terjadi. Artinya kalau suatu areal itu kita tanam tanaman resisten, walaupun patogennya virulen, lingkungannya kondusif, maka penyakit itu tidak terjadi. Dan ini adalah proses tindakan menanam tanaman resisten. Ini adalah salah satu tindakan pengendalian, dan itu bisa dilakukan oleh manusia. Jadi manusia merubah tanaman inang dari susceptible atau rentan menjadi resisten, maka penyakit tidak terjadi. Manusia juga bisa merubah patogen yang virulen menjadi avirulen. Virulen ini dalam arti populasi, keganasan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia bisa menurunkan populasi yang virulen ini menjadi yang populasi sedikit sehingga tidak terbentuk. Artinya, atau manusia juga bisa melakukan tindakan pengendalian biologi dengan kimia untuk mengecilkan populasi patogen sehingga patogen ini tidak cukup untuk bisa menimbulkan penyakit. Kemudian manusia juga bisa melakukan tindakan pengendalian melalui pengaturan lingkungan. Jadi, kalau lingkungannya dibuat tidak kondusif untuk penyakit, maka untuk patogen, maka penyakit itu tidak terjadi. Dan ini adalah satu contoh yang dalam lingkaran kecil ini tanaman yang resisten. Artinya makin kecil lingkaran ini makin resisten, dan makin kecil kemungkinan penyakit itu akan terjadi. Nah, ini saya kira ini filosofi dari segitiga penyakit dalam proses pengendalian penyakit pada tanaman. Nah, sekarang kalau kita lihat satu persatu patogen, tanaman inang, dan lingkungan, kita bisa lihat deskripsinya bahwa patogen ini adalah agen penyebab penyakit. Itu dirincikan bahwa patogen adalah organisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman seperti jamur, bakteri, virus, nematoda, fitoplasma, dan sebagainya. Dan perannya dalam segi penyakit bahwa patogen harus memiliki kemampuan untuk menginfeksi tanaman, berkembang biak pada tanaman, dan menyebabkan gejala pada penyakit. Nah, apa karakter patogen yang bisa menimbulkan penyakit? Pertama, jumlah inokulum. Jadi kalau jumlah inokulumnya kita kurangi,
dia akan bisa menyebabkan peluang terjadi penyakitnya itu lebih rendah. Kemampuan menyebar, jadi menyebar juga menjadi faktor yang menentukan parah atau tidaknya satu penyakit. Kemudian ini adalah peran dari patogen dalam. Oleh sebab itu, sengaja sebuah gambar ini bahwa patogennya virulen, kita bisa virulen dalam arti populasi dengan patogenisitasnya cukup, kita bisa kendalikan dengan cara mengurangi populasi, pengenalan biologi, dan pengenalan kimia. Sehingga lingkaran yang sedianya bisa membentuk interaksi antara patogen dan lingkungan dan tanaman itu tidak terbentuk, sehingga pada kondisi tersebut tidak terjadi penyakit. Nah, sekarang kalau kita lihat tanaman inang, jadi tanaman inang juga salah satu faktor yang menentukan bahwa penyakit itu terjadi. Kalau kita perhatikan ini segitiga ini, bahwa yang bawah, bahwa pada kondisi inang yang susceptible, patogennya virulen dan lingkungannya mendukung, maka akan terbentuk interseksi dan disitulah peluang terjadinya penyakit. Tapi apabila tanaman yang kita tanam menjadi resisten, akan terbentuk lingkaran kecil yang tidak akan membentuk interseksi dengan patogen dengan lingkungan produksi. Oleh sebab itu, tanaman ini adalah tanaman yang rentan atau susceptible terhadap infeksi patogen. Kalau kita kendalikan dengan menanam yang resisten, maka penyakit itu tidak terjadi. Dan peran dalam segitiga bahwa kesehatan usia genetik tanaman inang mempengaruhi kerentanan. Jadi kerentanan tanaman terhadap patogen juga dipengaruhi oleh bugar tidaknya tanaman, kemudian usia tanaman, kemudian secara genetik atau varietas juga mempengaruhi. Tanamannya lemah atau stres lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, beberapa tanaman mungkin memiliki gen resisten yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya infeksi patogen. Nah, sekarang coba perhatikan ini lingkungan ya. Lingkungan mengacu pada kondisi eksternal seperti suhu, kelembaban, curah hujan, sinar matahari, dan tanah yang mempengaruhi interaksi antar patogen dan tanaman. Dan peran dalam segitiga penyakit, bahwa kondisi lingkungan yang mendukung, misalnya suhu dan kelembaban yang sesuai, dapat mempercepat pertumbuhan patogen dan mempermudah terjadinya infeksi. Sebaiknya lingkungan yang tidak mendukung dapat, sebaliknya lingkungan tidak mendukung dapat menghambat perkembangan penyakit, dan faktor lingkungan juga mempengaruhi fisiologi tanaman inang yang dapat meningkatkan atau mengurangi kerentanan tanaman. Jadi lingkungan itu di samping dia mempengaruhi patogennya, maka dia juga akan mempengaruhi fisiologi tanaman itu sendiri. Coba perhatikan gambar ini bahwa pada lingkaran yang besar ini adalah, anggaplah semakin kecil lingkaran ini akan semakin tidak kondusif. Jadi kalau kita menanam tanaman pada kondisi yang tidak kondusif, atau kita rekayasa supaya tidak kondusif dengan mengurangi kelembaban, misalnya drainase dan penunasan segala dan sebagainya, maka itu memperkecil peluang timbulnya penyakit. Jadi pengendalian penyakit tadi saya katakan bahwa tidak harus di sasarannya itu bisa ditujukan pada tanamannya, bagaimana kita menanam tanaman yang resisten. Kalau kita tidak punya tanaman resisten, kita juga bisa lari ke patogennya, bagaimana kita mengurangi populasi patogen dengan berbagai cara pengendalian. Kemudian kalau kita tidak bisa begitu, kita akan bisa melakukan rekayasa lingkungan supaya
menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk penularan. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa apa keuntungan apa aplikasi 3 penyakit dalam mempelajari penyakit anak. Pertama, bahwa psikiatri kita perlukan untuk diagnosis dan manajemen atau pengelola. Dengan memahami segitiga penyakit, dapat mendiagnosis penyakit lebih efektif dan merancang strategi pengelolaan yang efektif. Misalnya dengan mengubah salah satu faktor seperti menggunakan varietas tahan, mengatur kondisi lingkungan, akan mempengaruhi perkembangan penyakit dan juga dapat menghambat perkembangan penyakit. Kemudian dengan mengetahui, memahami sekitar penyakit, maka kita bisa melakukan pendekatan pengendalian terpadu. Jadi setelah pengendalian, penyakit yang sukses biasanya melibatkan pendekatan terpadu yang mencangkut manipulasi inang, patogen, lingkungan untuk mengurangi risiko. Jadi kita dalam suatu proses pengendalian kita harus bisa menggunakan 3 sisi itu. Artinya sisi tanamannya kita usahakan untuk lebih resisten, populasi patogen bagaimana kita usahakan supaya populasinya rendah, kemudian kita menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan patogen, sebaliknya mendukung pertumbuhan tanaman sehingga tanaman yang subur akan lebih tahan terhadap penyakit dan apa aplikasinya dalam mempelajari penyakit tumbuhan. Selanjutnya kalau kita lihat lagi masuk ke klasifikasi patogen dalam patologi tumbuhan. Jadi patogen adalah organisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Dan mereka dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis organisme yang menjadi agen penyebab. Dan klasifikasi patogen yang umum dalam patologi tumbuhan adalah patogen dari golongan bakteri, jamur, virus, nematoda, pitoplasma, dan juga tumbuhan parasit. Jadi kalau dilihat gambar ini di sebelah kanan bahwa ini ada golongan fungi ya, jadi ada cendawan, kemudian ada golongan bakteria, ada golongan molikots yang ini pitoplasma. Kemudian ada parasitic higher plant. Jadi ini kayak barangkali lebih dalam ini benalu ya. Jadi kalau tidak benar didefinisikan bahwa patogen itu mikroorganisme karena patogen tingkat tinggi ini bukan mikroorganisme. Jadi organisme, kemudian virus, kemudian nematoda, dan secara sporadis kita bisa menemukan protozoa sebagai biasanya dia akan menyerang pada tanaman-tanaman yang lemah ya, jadi tanaman yang sudah secara fisiologi sudah terkendala, dia akan diserang oleh patogen-patogen yang tidak begitu ganas seperti protozoa. Nah, kalau kita lihat ini adalah 4 patogen yang sangat umum yang paling banyak menyebabkan penyakit pada tubuh. Dan ini adalah data dari literatur bahwa lebih dari 100.000 spesies jamur menjadi patogen pada tanaman. 500 spesies bakteri yang sudah dilaporkan menyerang tanaman. 1.000 jenis virus yang telah dilaporkan sebagai patogen pada tanaman. Kemudian ada 500 nematoda yang dilaporkan menyerang tanaman. Kemudian 2.500 ini adalah sejenis serangga yang bisa menyerang tanaman. Yaitu di segi hama saya kira. Ini kira-kira mayoritas patogen itu berasal dari jamur, virus, bakteri, dan nematoda. Kemudian apa pentingnya kita tahu klasifikasi patogen? Pertama, kita harus memastikan diagnosis penyakit. Oleh sebab itu, memahami jenis patogen membantu dalam diagnosis yang tepat. Karena diagnosis yang tepat adalah dasar untuk melakukan tindakan pengendalian yang efektif.
Untuk pengelolaan, strategi pengendalian seringkali spesifik untuk jenis patogen tertentu. Misalnya fungisida efektif untuk jamur, tetapi tidak untuk virus. Dan ini kalau kita tidak bisa membedakan itu virus atau jamur, sehingga penggunaan fungisida menjadi tidak efisien. Kemudian kita perlu untuk penelitian, pengetahuan tentang spesies patogen membantu dalam penelitian dasar mengenai mekanisme penyakit dan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit. Nah, kalau kita mulai dari jamur, ya, ini umum saja karena secara detail kalian akan belajar tentang jamur patogen tumbuhan. Jadi sehingga kuliah dalam penyakit ini lebih umum sifatnya, jadi saudara setidaknya setabat ini tahu karakter jamur. Jamur adalah jamur patogen adalah organisme eukariot. Nah, ini bedanya dengan bakteri prokariot yang dapat membentuk hifa. Jadi hifa struktur seperti benang ya, dan menghasilkan spora untuk reproduksi. Mereka adalah salah satu kelompok patogen tumbuhan yang paling umum. Tadi lebih dari 100.000 spesies. Itu mekanisme penyakitnya, dia menginfeksi tanaman melalui dia bisa inokulasi melalui stomata, kemudian pelukaan atau langsung menembus jaringan tanaman, dan mereka mereka dapat menghasilkan sel-sel untuk berkembang. Kemudian salah satu contohnya adalah Phytophthora infestan. Ini sangat terkenal karena Phytophthora infestan ini pernah terjadi pandemi di Irlandia Utara yang menghasilkan kelaparan dan mengorbankan lebih dari 2.000 korban kelaparan. Kemudian ada Fusarium oxysporum, ini penyebab penyakit layu Fusarium pada banyak tanaman, salah satunya pada pisang. Dan ini klasifikasi jamur yang bisa ini ada kelas Plasmodiomycetes, kemudian ada Zygomycetes, ada Basidiomycetes, dan dalam kuliah jamur patogen akan dibahas detail ciri-ciri dari masing-masing. Nah, kalau kita lihat ini sifatnya bahwa jamur itu bisa bersel tunggal, kemudian juga berbentuk benang di banyak sel, multisel, kemudian cara hidupnya heterotrof, saparasit, dan bisa saprofit. Kemudian reproduksinya bisa seksual dan aseksual. Nah, sekarang kita coba lihat bakteri. Ini bakteri, apa karakternya? Bakteri patogen adalah mikroorganisme bersel tunggal yang dapat hidup di berbagai lingkungan. Mereka dapat bergerak menggunakan flagela dan biasanya membutuhkan kondisi lembab dan untuk infeksi. Dan ini adalah contoh bakteri. Ini adalah penyakit hawar daun padi yang disebabkan oleh Xanthophylum campestris. Dia bisa menyebabkan penyakit pada berbagai tanaman. Ini adalah contoh sel bakterinya yang perlu diisolasi di daun padi. Ya. Kemudian ada mekanismenya, dia tidak terutama melalui stomata. Kemudian di dalam intersel dia bisa menghasilkan enzim yang bisa melisiskan sel untuk pertumbuhan bakteri dan membuat tanaman. Dan ini adalah contoh koloni bakteri pada media agar. Dan sebelah kanan ini adalah contoh massa bakteri yang muncul pada tanaman yang terinfeksi bakteri. Nah, ini adalah contoh bentuk bakteri ya. Ada yang Coccus, koki, ada Bacilli atau Bacillus, kemudian ada yang berbentuk spirilla. Nanti dalam mata kuliah bakteri patogen tumbuhan akan lebih dibahas detail. Nah, ini adalah gejala umum bakteri pada tanaman. Yang pertama, leaf spot, ya, yellow hello yang seperti itu. Kemudian
ada berspot pada buah, kedua kanker, dan juga ada crown gall, ini tumor ya. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh spesifik gejala pada tanaman yang akibat itu. Nah, kalau kita lihat virus sekarang, jadi spesifik atau lebih detailnya akan dipelajari pada virologi tumbuhan. Jadi karakternya adalah bahwa virus patogen yang sangat kecil dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang. Mereka terdiri dari materi genetik RNA dan DNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Ini adalah nanti mungkin dalam biologi tumbuhan akan dibahas detail. Kemudian mekanisme penyerangannya melalui vektor ya penyebarannya, kemudian patogenesisnya dalam tanaman itu menggunakan sistem metabolisme tanaman. Nah, ini contohnya adalah banci-top. Ini adalah tanaman pisang yang sangat umum di Lampung yang sudah terinfeksi banci-top ya, banci-top virus, dan ini tanaman pisang menjadi kerdil dan tidak bisa berbuah. Dan ini penyakit baru yang datang sebelumnya tidak ada, kemudian dalam kita kena impor material pisang dari negeri dan terbawa dari luar negeri. Nah, ini adalah contoh berapa tanah ini tanaman padi yang kerdil ya, kerdil hampa, kerdil tunggro dan sebagainya yang disebabkan virus. Kemudian ini ada pepaya, ini penyakit ini sangat berbahaya di pepaya dan ini menjadi penyakit yang sangat ditakuti di industri pepaya, terutama di Hawaii, di negara penghasil pepaya. Dan inilah contoh mikroskop elektron dari tobacco mosaic virus yang di atas, kemudian cucumber mosaic virus bawah. Artinya dia harus hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Dan sebelah ini adalah gambaran partikel virusnya yang dipelajari menggunakan difragma sinar X, dan ini sudah nanti dalam virologi tumbuhan saudara akan banyak disuguhkan urusan partikel. Nah, kalau kita lihat definisi virus ya, jadinya adalah virus ini dari beberapa literatur bahwa virus adalah agen infeksius parasit obligat intrasel, namanya RNA atau DNA, yang dibungkus oleh selubung pengaman berupa protein selubung atau kapsid atau lipoprotein, dan hanya dapat memperbanyak diri dalam sel inang yang sesuai dengan memanfaatkan metabolisme materi dan energi dari inang. Jadi virus sangat berbeda dengan yang lain karena virus ini bukan disusun dari sel. Sebab itu banyak klasifikasi makhluk hidup, virus ini dianggap bahwa suatu makhluk yang berada antara benda hidup dan benda mati. Dalam tanaman inang dia bersifat kayak benda hidup, tapi di luar tanaman inang dia seperti benda mati yang terdiri atas makromolekul asam nukleat dengan protein. Nah, ini adalah morfologi virus ya. Ada virus ada bentuk kaku, batang kaku, ada yang bentuk gemini, ada yang spherical, ini bulat ya kayak bola, kemudian ada yang batang lentur kayak filamen, kemudian ada juga yang bacillus. Tapi dia sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Nah, ini adalah gejala spesifik virus pada tanaman. Dia banyak bervariasi tergantung strain virus dan juga tanaman inang. Nah, kalau kita lanjutkan golongan patogen yang disebut nematoda. Jadi nematoda adalah cacing mikroskopik yang hidup dalam tanah dan menyerang akar tanaman. Mereka sering menyebabkan kerusakan fisik pada akar yang mengganggu penyerapan air dan nutrisi. Dan ini penyakit yang disebabkan nematoda ini sangat berbahaya dan sulit dikendalikan. Ini contohnya melodocin ya, penyebab penyakit bintil akar pada beberapa tanaman.
termasuk terang kubis-kubisan, tomat, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut Echinacea spesies, penyebab penyakit kista pada tanaman kedelai dan kacang-kacangan lain. Mekanisme penyakitnya bahwa nematoda menyerang akar tanaman dan menembus dan menggunakan stilet menghisap nutrisi. Kedua, menyebabkan pembentukan puru ya, atau gall atau kista dan hambat pertumbuhan dari tanaman. Nah, ini adalah contoh dari nematoda dari genus Pratelinchus dengan Trichonemelema. Dan ini adalah contoh penyakit yang sangat merugikan ya. Jadi Rhodophyllus similis molding ini yang menyerang lada. Jadi penyakit Rhodophyllus ini sangat berbahaya, terutama penyebaran yang sangat endemik itu ada di Pulau Bangka. Sedangkan di Lampung lebih ke arah Phytophthora ya. Kemudian gejala pulu akar ini pada kubis ya, jadi pada semangka. Ini juga terjadi bintil-bintil akar yang penuh nematoda sehingga penyerapan air menjadi terganggu. Nah, golongan selanjutnya adalah Phytoplasma. Walaupun tidak banyak, tapi juga menimbulkan bahaya yang cukup signifikan. Phytoplasma adalah bakteri tanpa dinding sel yang hidup dalam phloem tanaman yang disebabkan oleh serangga vektor seperti wareng. Jadi wareng ini adalah vektornya. Contohnya adalah penyakit sapu setan pada kacang tanah atau penyakit cadang-cadang pada kelapa. Ini cadang-cadang pada kelapa ini yang tersebar di Filipina. Kita masih di karantina, belum ada. Pertama, phloem tanaman mengganggu aliran nutrisi. Jadi dia mengganggu ada nutrisi tanaman. Dan ini contoh dari penyakit cadang-cadang disease pada kelapa. Ini banyak tersebar di daerah Filipina. Nah, yang terakhir ini adalah tumbuhan parasit yang menjadi patogen tanaman. Jadi jangan sampai saudara beranggapan bahwa patogen itu mikroorganisme, tapi tanaman parasit seperti benalu juga menjadi patogen dan dapat menimbulkan penyakit pada tanaman. Ini contohnya ya, jadi ada striga namanya, dan ini saya kira memang dalam fitopatologi jarang dibahas karena dia tidak begitu menimbulkan dampak terhadap produksi pertanian. Dan ini adalah contoh Coscuta, ini parasit. Ini kalau saudara lihat ada yang seperti ini yang melilit pada tanaman, ini juga merupakan suatu penyakit yang patogen yang bisa menimbulkan. Nah, itu saya kira yang perlu kita sampaikan. Jadi dengan renungan ya, melalui penyakit tumbuhan kita mengungkap rahasia kebesaran Tuhan sehingga hama dan penyakit bukan sekedar ujian tapi petunjuknya untuk memahami harmoni alam dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Saya kira itu, terima kasih.